Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya pada pertemuan hari ini. Nama saya Nomi Maharani dari Fakultas Farmasi dan saya akan mencoba memfasilitasi diskusi kali ini. Tujuan dari pertemuan kita kali ini tuh untuk melakukan pembicaraan terbuka dengan tema masalah pendidikan di Indonesia. Dan judul kita adalah perundungan terhadap disabilitas. Nah, jadi kita langsung masuk di pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa sih pengaruh perundungan terhadap disabilitas? Perkenalkan, nama saya Dasio Jonathan Sinaga dari Teknologi Pangan Fakultas Pertanian. Menurut saya, di Indonesia sendiri kasus pengaruh perundungan terhadap disabilitas sering terjadi terutama pada bidang pendidikan yang menyebabkan penyandang disabilitas merasakan diasingkan dan dibedakan karena bullying oleh anak non-disabilitas yang membuat mereka merasa tidak memiliki hak. Menambahkan teman-teman, saya Renita Kristin Pardede dari Fakultas MIPA. Selain diasingkan, faktor internal juga terpengaruh, seperti mental mereka menjadi down dan juga membuat para penyandang disabilitas overthinking, dan bahkan ada yang sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Terima kasih. Sedikit menambahkan juga teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Syah Angkat dari Fakultas Pertanian. Saya ingin menambahi pada bagian overthinking yang disampaikan oleh Renita. Mereka juga akan sulit berkomunikasi atau bersosial kepada masyarakat umum dikarenakan mereka merasa berbeda satu sama lain. Menambahkan juga, sebelum perkenalkan, nama saya Adinda Mutia Rahma dari FISIP. Menurut saya pengaruhnya itu sudah pasti akan berdampak ke psikis korban, yang korban itu akan merasakan takut, tidak nyaman, dan bahkan trauma. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit. Sebelumnya saya Angelina Siriama dari Fakultas FISIP. Nah, kalau menurut saya pengaruh dari perundungan atau bullying ini terhadap penyandang disabilitas itu biasanya para penyandang disabilitas membatasi dirinya terhadap lingkungan masyarakat, atau mereka merasa tidak nyaman jika berada di dalam lingkungan masyarakat yang luas. Segitu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan saya Adelina Manik dari Fakultas Pertanian. Saya setuju dengan semua yang dikatakan teman-teman tadi. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, dampak psikologis dari perundungan bisa seperti mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri hingga bunuh diri. Adapun dampak sosialnya yaitu dapat menarik diri dan kehilangan kepercayaan diri, serta lebih agresif kepada lingkungan sekitarnya seperti teman dan juga keluarga. Terima kasih ya atas jawaban dari teman-teman. Sobat basa-basi lagi, kita langsung masuk pertanyaan kedua ya. Apa sih penyebab terjadinya perundungan? Izin menjawab, saya Keisha Rade Balkis dari Fakultas MIPA. Menurut saya, perundungan terjadi berdasarkan apa yang mereka alami ataupun yang mereka lihat sehingga timbul dorongan untuk melakukannya. Perundungan juga dapat terjadi dikarenakan pelaku merasa dirinya memiliki kekuasaan, kelebihan, dan kekuatan akan mereka yang dianggap lemah. Izin menambahkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Otaria Ginting dari Fakultas Pertanian. Seseorang itu melakukan perundungan itu bisa dikarenakan dia sering melihat orang-orang di dalam rumahnya itu melakukan pertengkaran atau bahkan dia sendiri mendapat kekerasan di dalam rumah. Jadi dia melampiaskan rasa kesalnya ataupun apapun perasaannya kepada orang-orang dengan melakukan perundungan. Atau misalnya orang-orang di rumahnya atau kedua orang tuanya jarang pulang. Jadi dia merasa kurang mendapat perhatian. Jadi dengan merundung orang-orang dia akan lebih mendapat perhatian. Atau seorang juga bisa melakukan perundungan karena dia merasa kurang percaya diri. Jadi untuk menutupi rasa kekurangannya, dia melakukan perundungan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan yang tidak dimilikinya. Sekian, terima kasih. Teman-teman menambahkan, kalau menurut saya, penyebab perundungan disabilitas yaitu karena faktor ketidaksukaan atau hanya karena ingin mencari popularitas. Pelaku melakukan itu untuk meningkatkan popularitas dan dia merasakan kepuasan atas tindakannya itu, dan setelah melakukan itu, pelaku merasa paling berkuasa karena hal itu. Terima kasih. Izin menambahkan, saya masih Tolala Nirwana Hasibuan dari Fakultas Pertanian. Sepertinya semua mengatakan soal penyebab perundungan dari sisi sang pembuli ataupun agresor ya. Kalau aku lihat sebabnya dari sisi para korban, seperti penampilan fisik. Seseorang yang memiliki penampilan fisik berbeda dari orang lain bisa saja menjadi target bullying. Para penindas akan mengejek, mengintimidasi, hingga mengancam penampilan anak tersebut. Dan selanjutnya ialah terus ada senioritas. Kalau berhubungan dengan pernyataan Dasio tentang maraknya pembulian, terutama di lingkungan pendidikan ya, di sekolah sering terjadi tradisi senioritas selama beberapa generasi ke generasi. Tradisi ini menyebabkan korban merasa terintimidasi dan juga mendapat kekerasan. Sekian dan terima kasih. Saya menambahkan sedikit dari pendapat Mas Ito. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Justin Mindan dari Fakultas FISIP. Ingin menambahkan, kalau di dalam dunia pendidikan itu, bukan hanya senioritas saja yang bisa menyebabkan perundungan atau pembulian. Kadang, teman sebaya pun bisa menjerumuskan kawannya loh. Baik itu alasannya segi kecemburuan, ataupun karena egonya sendiri. Terima kasih ya teman-teman sudah memberikan pendapatnya tentang
penyebab terjadinya perundungan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih cara mengatasi perundungan? Apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Izin, saya Tintin Rubasana Silalahi dari FISIP. Sedikit dari saya, menurut saya kita harus mulai dari dasar atau lingkungan yang terkecil, yaitu seperti keluarga. Misalnya pembentukan karakter terhadap anak sejak dini yang menurut saya ini adalah hal yang sangat penting. Terima kasih. Izin menambahkan, perkenalkan nama saya Aryo Bisma Muhammad dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau menurut saya, cara mengatasi perundungan disabilitas adalah dengan para penyandang disabilitas untuk menunjukkan prestasi, menjalin pertemanan dengan banyak orang, percaya diri, tidak takut, dan menjadikan perundungan sebagai penyemangat untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Menambahkan, saya Muhammad Adha dari Fakultas Pertanian. Menurut saya, pendidikan harus pendidik dari pendidikan pembentukan karakter dulu terhadap semua anak. Tidak peduli harus dini atau tidak, kapan saja manusia harus diingatkan untuk menjaga perbuatan-perbuatan atau akhlak mereka. Pendidikan untuk para orang-orang yang dibilang normal adalah untuk saling menghormati satu sama lain. Kalau saya membuat beberapa poin dari kesimpulan cara mengatasi perundungan ini, yang pertama dengan sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan kampus, kemudian sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban, kemudian membuat kebijakan terkait aksi perundungan dari pihak kampus, dan membuka jalur komunikasi yang aman untuk pelaporan kasus perundungan, dan dengan melakukan kegiatan anti perundungan. Terima kasih. Jadi, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari diskusi kita kali ini itu perundungan yang berasal dari persoalan kompleks remaja menuntut tak hanya ditanggulangi dengan satu pendekatan saja, namun bisa multi pendekatan, tapi berbasis anti kekerasan. Nah, semua pendekatan haruslah mengedepankan dialog, empati, saling berbagi, dan juga kesediaan diri untuk memahami individu lain dengan segala karakter masing-masing. Jadi, kita itu harus menanamkan sifat yang tidak membeda-bedakan orang dari segala. Terima kasih ya teman-teman yang udah merespon pertanyaan dari diskusi kita kali ini. Kita akhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.